Oh ibu, bapak, bapak, bapak ibu, sehat semuanya bapak ibu. Kantong, alhamdulillah. Kakinya sehat. Saya perhatikan tadi, lillahi ma fis samawati. Saya perhatikan tadi. Di mana-mana saya mengaji Pak Kerani, asal udah emak-emak sama bapak-bapak, yang dicari 3. 1 dinding, 3 tiang, 4 dekat kipas angin. Betul? Betul. Sama, enggak dikabut diterantam kode wae. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa berterima kasih kembali bisa hadir. Sudah dari dulu jujur saya impikan kapan aku bisa ngaji di Baitul Maqdis. Masjid Ustaz Ramli Al-Ikhlas sudah 2 kali. Kalau di Tambora udah langganan Pak. Sudah 3 kali Abangda Al-Ustaz Menteri yang mulia ini menghubungi saya benar. Tapi ya maklumlah, namanya saja Ustaz lagi viral kan Bu. Jadi kalau ingin tahu lebih lanjut siapa saya, Ibu buka Google, ketik West Ustaz Adi Suroso. Mulai dari kajian-kajian Islami sampai masalah spirit-spirit semuanya ada. Bahkan secara live streaming di Mekah, di Madinah ketika jamaah dengan berjamaah umroh semuanya ada. Tapi jangan lupa like, share, komen dan subscribe ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita hari ini Pak Kerani tentang akhlak. Di dalam sebuah kisah diriwayatkan dahulu kala ada seorang yang kaya raya. Orang yang kaya raya. Orang yang kaya raya ini kalau bahasa Jawanya apa ini Bu? Asli. Oke, orang Jawa ya. Di mana-mana sendiri banyak orang Jawa ya. Saya ngaji di kantor-kantor banyak orang Jawa, di BTP, di BPN banyak orang Jawa. Terakhir 1 minggu kemarin di lapas pasir juga banyak orang Jawa. Ngeri juga orang Jawa ini, nek diurip ya Pak. Sing elek ya wong Jawa, sing apik ya wong Jawa. Udah bahasa kita campur-campur saja. Itu anak roti beliau udah gitu. Ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah itu disebutkan ada orang yang kaya raya, terkenal. Pokoknya kalau udah masuk kampung itu nggak ada satu orang pun yang tidak kenal. Saking kayanya Pak, Bu. Rumahnya besar, mobilnya besar, penghasilannya besar, bininya pun juga dijawab sendiri itu ya bisa. Suatu ketika ayah bunda orang yang kaya ini, kalau bahasa Koreanya jelalak nih, kalau bahasa Arabnya biiznillah, kersane Allah Ta'ala diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ujian ini belum pernah diujikan kepada manusia lain. Apa ujiannya? Sakit yang menderita yang luar biasa yang belum berubah obatnya. Semakin hari badannya semakin kurus kering. Pak kata orang Melayu, tinggal kulit pun balik tulang. Nak cari wong Jawa tinggal lunglit, balung karo kulit. Nah kayak sing balung karo kulit. Sudah berobat ke sana kemari, sudah dukun berobat, sudah tabib berobat, sudah dokter berobat, enggak sehat-sehat. Ini nampaknya sudah malam Jumat ini ceramahnya harus agak sedikit tinggi nadanya Ustaz. Kalau nggak tinggi nanti ibu-ibu saya perhatikan udah mulai jinder ya. Jinder ngaji sambil sender, lama-lama jinder ngaji karo. Nah kayak wong ini kocok banget. Ya Pak ya. Terus akhirnya dia bernazar. Apa itu bernazar? Berjanji kepada Allah SWT. Ya Allah, jika engkau beri sehat, dengan kata lain, jika engkau sehatkan aku ya Allah, aku ingin membangun masjid. Dan ini nih Pak, saya panitia masjid juga di Kabul Indonesia tahu. Masjid yang lama kami buka, habis rata dengan tanah kami bangun. Sekarang sudah 4,8, belum ada AC-nya, belum ada apa-apanya Pak. Bikinlah 5 miliar baru siapa. Berarti orang kaya tadi sudah menyiapkan kurang lebih 5 miliar untuk membangun masjid. 1 tahun berlalu sambil berobat, enggak
tahun yang kedua seperti habis ini tahun baru. Ya Allah, aku ini kan sakit, kau beri ujian ya Allah. Aku bernazar, aku berjanji kepadamu, jika kau beri aku sehat, aku ingin membangun masjid pada masjid rumahmu di muka bumi ya Allah. Kenapa kau tidak sehatkan? Kalau begitu, aku rubah nazarku, aku rubah janjiku kepadamu. Apa janjinya kepada Allah? Nazarnya dirubah. Ya Allah, di tahun yang kedua ini, jika untuk aku beri sehat, kau sehatkan aku ingin bersedekah kepada anak yatim seluruh dunia. Bayangin Pak, saya juga pengurus anak yatim, beliau tahu 47 orang yang sama yang saya urus. Kalau di Kecamatan Kabel itu kurang lebih 179 orang. Bayangin ini segininya kurang lebih 5 miliar untuk bersedekah kepada anak yatim. Nasihat 1 tahun berlalu ya budak enggak juga sehat, dirubah dasarnya kembali. Ya Allah, 1 tahun pertama aku ingin membangun masjid, enggak ada buat sehat-sehat ya Allah. Aku ingin bernasib kepada anak yatim sedunia. Padahal anak yatim itu tangan kananmu di muka bumi ya Allah. Enggak juga buat sehat ya Allah. Saya kita rubah, kalau engkau beri aku sehat, aku ingin bersedekah kepada setan. Kepada siapa Bu? Kepada siapa Bu? Ngomong setannya jangan arah kemana. Enggak enak. Nanti ditanya sama tetangga yang nggak ambil malam ini, siapa tadi malam ustadznya? Ustadz setan. Bersedekah kepada setan. Baru terucap ayat bunda bunda, langsung badannya lemu ganteng kayak ustadz di Solo. Kembali pulih kembali. Dalam pulih kesehatannya itu tadi dia berpikir, leyoto, aku kan bernazar. Aku berjanji kepada Allah, nah aku sehat, aku ingin bersedekah kepada. Ngomongnya ke sana Pak setannya. Ya. Sekarang kemana aku cari setan? Berangkatlah ke tempat kiai, kalau kata orang Jawa, kalau orang Melayu seperti itu, pailah ke topik buya. Ya Bu ya. Pergilah ke tempat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masuk ke tetangga kami tadi kemarin, pertama silaturahmi Ustaz. Yang kedua saya minta tunjuk aja, saya punya nazar ingin membangun masjid gak dikabulkan Allah, ingin bersedekah kepada anak yatim gak dikabulkan Allah. Ternyata entah silam entah apa, aku bernazar kepada setan, langsung disehatkan penyakitku. Ya Ustaz, sekarang kemana aku cari setan itu? Aku nggak tahu nomor rekeningnya, aku nggak tahu nomor WA-nya, aku nggak tahu nomor KTP-nya, dia telah udah vaksin atau belum, di mana tinggalnya, entah di Terantam, entah di Kabul, entah di Tamora, entah dikasihkan, entah di Siak Ulu, entah di Tapung Ulu, saya tidak tahu Ustaz. Apa kata Ustaz tadi? Wahai saudaraku, jika engkau ingin bersedekah kepada setan sampai kiamat, sampai matahari terbit di ufuk barat, tidak akan basuh, nggak akan petuk, orang bakalan ketemu engkau. Lalu kemana ya Ustaz aku ingin bersedekah kepada anak setan? Ini udah ke bawah 5 miliar. Kalau kau bersedekah kepada setan tidak akan berjumpa. Sebagai penggantinya engkau bersedekah kepada anak setan, maka sama kalau banyak engkau telah bersedekah kepada setan. Sekarang cari 3 golongan manusia yang termasuk anaknya setan. Mudah-mudahan kita tidak tergolong jadi anaknya. Ngomong setan jangan kemari ya kesana. Siapa golongan yang pertama Ustaz? Dicarilah, disuruh cari olehmu. Golongan yang pertama adalah orang yang pemabuk. Maaf, ini ngajinya agak sedikit bingung ini Pak. Langsung Pak, digaspol atau mundur alon-alon ngajinya Bu? Bener nih, nanti gak ada remnya macam tronton itu di kereta. Bener se. Gaspol. Oke, malam Jumat siapa takut? Nah ibu bapak yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pergilah kepada orang pemabuk. Assalamualaikum. Walaupun mabuk dia masih bisa menjawab Pak. Waalaikumsalam. Ada apa? Aku ingin bersedekah kepadamu. Seumur-umur aku tukang mabuk gak pernah ada orang bersedekah kepadaku. Berapa kau bersedekah kepadaku? Akan ku kasih 5 miliar. Tunggu dulu. Uang dari mana itu? Uang dari mana itu?
Iya, iklannya lewat. Iklannya lewat. Apa itu kan? Nah, bermati Allah Subhanahu wa taala. Dicari pemabuk ini tadi nggak mau menerima. Kenapa engkau ingin bersedekah kepadaku? Kata Ustaz itu, kalau bersedekah kepada pemabuk, pemabuk itu tak ubahnya seperti anaknya setan. Apa kau bilang? Jadi kami pemabuk ini anaknya setan? Tidak. Sekalipun jangan kau bayar 5 miliar, kau bayar 10 miliar pun aku tidak mau. Maaf Bu, suara saya kalau ceramah seperti ini di mimbar di mana-mana, di ibu-ibu juga seperti ini, karena sudah biasa memandu jemaah umroh Bu. Nanti kalau nggak tegas nanti, kamu udah dibijak-bijak nanti jemaah saya dengan orang lain. Udah terbiasa keras, bisa Ibu ya? Apa kau bilang? Jadi kami pemabuk ini anak setan? Jangankan kau beri 5 miliar, 10 miliar pun aku tidak mau. Ternyata pemabuk memiliki harga. Coba kalau bapak-bapak dikasih 5 miliar, terima nggak Pak? Jangan kali 5 miliar. Maaf, mungkin Pak Kirani langsung cuti langsung. Saya udah cuti 2 minggu. 5 miliar loh Pak Ustaz. Balik lagi dengan kepada Ustaz, Pak Ustaz, pemabuk itu ku bilang anak setan, tersinggung dia langsung taubat. Dia tidak lagi mau mabuk-mabukan, dia tidak lagi mau minum, dia langsung taubat. Tersinggung dia dibilang anak setan. Ternyata beberapa masalah pemabuk punya harga diri. Ngadu kepada Ustaznya, Ustaz, pemabuk itu nggak mau dibilang anak setan, kemana aku bersedekah? Cari olehmu 2 golongan yang kedua. Siapa dia? Kepelacur. Maaf, bahasanya agak sedikit kepelacur, wanita tunasusila, wanita yang mau menjajakkan daripada harga dirinya. Dicarilah di tempat-tempat, maaf, di tempat-tempat wanita tunasusila. Mbak Yu, apa Mas? Ini loh, tak kayak 5 miliar, sini loh tak kasih 5 miliar. Maaf, ini bahasanya agak sedikit vulgar. Bang, asal abang tahu aja lah ya, kami di dunia pelacuran nggak bisa nerima uang sebelum goyang. Goyang dulu baru uang. Ini bahasanya agak vulgar. Nanti terus ngeres kemana-mana. Goyang dulu baru uang. Nih, abang kok kasih 5 miliar, belum ada langganan saya kasih 5 miliar. Biasanya cuma cepet limpul lewat. Ya kan? Kata ibu Ini 5 miliar ada apa Bang? Aku ingin bernazar bersedekah kepada anak setan. Kata Ustaz, kata Kiai, kata Buya, pelacur itu anak setan. Apa Bang? Jadi kami yang pelacur ini dibilang anak setan. Ketika itu juga angkat koper bu pelacur langsung tobat. Bayangin tuh, pemabuk punya harga diri, nggak mabuk lagi. Pelacur nggak mau melacur lagi, punya harga diri. Padahal dikasih 5 miliar. Padahal dia kerja selama seumur hidup belum tentu dapat 5 miliar. Balik lagi besok lagi ke rumah Ustaz. Kemana lagi aku mau membayar nazarku ini? Kalau tidak terbayar kayaknya di dunia aku harus membayar utang nanti di akhirat. Cari oleh sampai dapat. Golongan yang ketiga, siapa itu Ustaz? Orang yang paling pelit di kampungmu. Cari orang yang paling pelit. Orang yang paling pelit. Tanya di PKS nggak jumpa, tanya di teknik nggak ada, tanya Abiling 3 semuanya nggak ada. Seberang Tampung sampai Sungai Agung, sampai Kusul Makmur, nggak jumpa. Di Kabun baru jumpa. Tanya sama Ustaz Hendri, nunjuk itu juga, sama-sama Bapak itu, nunjuk itu juga. Mana orang paling pelit? Tuh, semua orang kampung menunjuk bahwasanya dia adalah orang pelit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nak aku kau, ibadah doa mulai. Ngarep apa kowe? Aku harus bersedekah kepada sampean. Apa kalau bisa sedekah? Berapa sedekahnya? 5 miliar. Kenapa? Karena aku bernazar kepada anak setan. Sini 5 miliar. Mau dibilang aku obungnya setan, mau dibilang bapaknya setan, mau dibilang bapaknya setan. Orang-orang yang penting untuk 5. Ternyata Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang pelit tidak punya harga diri. Ada nggak orang yang pelit? Di mana-mana biasanya saya kalau mengaji, kota Ilma itu lambat. Tapi di Terantang ini kok oh lubangnya besar. Alhamdulillah. Berarti betul di sini tidak ada orang balik. Orang yang dermawan. Amin Allahumma. Lalu ibroh apa ayahnya Buddha?
Pelajaran apa yang bisa kita petik daripada riwayat yang saya kisahkan ini? Paling tidaknya ada 5. Dan yang 5 poin ini akan saya sampaikan kurang lebih 5 jam ke depan. Bapak Ibu sanggup gak kurmoke aku ceramah 5 jam? Yes, angel. Sanggup Pak? Nah ini kopi ini, nah ini gorengan ini Pak. Ini banyak putih tak loh Pak. Aku ini ngaji di mana-mana lagi, kalau di depannya ada meja, ya ada teh botol suroso, ya ada keranting dan ya banyak nih ini mah. Ya serah pokok awalnya pertama ya. Enggak apa-apa, ini kan keluarga sendiri. Akbar tadi lah. Dikasih daripada enggak kan gitu. Masa kita nggak dapat air itu kasih Masya Allah, mudah-mudahan tidak ada orang pelit, mudah-mudahan tidak ada orang amin ya rabbal ganyo orang tiba yang mau kulit orang gelap lah. Nah ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran yang pertama? Pelajaran yang pertama dari kisah yang saya sampaikan ini ayat ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah nazar sama dengan janji, janji sama dengan utang, utang wajib. Saya tak buka kacamata anak masalahnya. Khusus orang Jawa, Pak Kerani, nak yang perlu nih, nak boleh utangan Ustaz, woi, lu nak ini daripada luda. Iya, yu menjelang sore metu julat-julat lo yu. Iya, yu nanti tambahin lo kan. Keluar-keluar-keluarnya. Marsambure tenduk lali apalagi zaman sekarang. Maaf, di sini nggak ada, di kampung saya sana. Sekarang ini Pak luar biasa, mengikuti gaya hidup, bukan biaya hidup yang mahal, tetapi gaya hidup. Kalau bahasa kampung-kampungnya adalah lifestyle, gaya hidupnya. Gaji 1.500.000, pengeluaran 2.500.000. Di kampung saya, di sini nggak ada bedanya. Mungkin lebih parah nih. Begitu. Pengen duit, surat SKGR digadekkan, BPKB digadekkan, semua surat-surat di rumah digadekkan, terkecuali surat nikah. Itu pun kalau laku lewat. Itulah manusia saat sekarang. Begitu mati, ayo mati meninggalkan kredit jadi setan. Jono kasih nopo. Ada nggak Bu? Ada nggak di sini kayak gitu? Insya Allah mudah-mudahan orangnya sudah pensiun. Sudah pensiun mudah-mudahan. Udah pensiun mudah-mudahan. Nanti kalau nggak pensiun aku dicegat di palang ini. Jika rezekimu naik, bukan gaya hidupmu yang kau naikkan ayah bunda, tapi tingkatkan rasa syukurmu. Itu oleh-oleh kita pertama. Iki pantang gue gaji, pantang gue bonus ini. Mira, bukan baru. Sebar. Wah, kasihkan. Kampung, sini enggak ada bedanya. Begitu mulai tugas basah, pulang ke rumah baru teringat utang orang setelah dulu. Ingat Bu, orang yang banyak utang siang enggak bisa keluar rumah, siang baru keluar rumah, malam susah tidur. Betul? Pada betul? Ada punya utang ya? Bahkan Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kisah, di dalam kitab Duratun Nasikin ayat disampaikan, suatu ketika ada salah satu sahabat yang meninggal dunia. Lalu Rasulullah didatangi beberapa sahabat, ya Rasulullah, ada saudara kita beberapa rumah dari rumahmu ini meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Tanya dulu kepada sohibul musibah, tanya dulu kepada istrinya, punya utang nggak dia? Kalau punya utang, aku nggak mau fardhu kifayah yang empat. Aku nggak mau mandikan, aku nggak mau nyolatkan, aku nggak mau kafanikan, aku nggak mau menguburkan, kata Rasulullah. Ditanya oleh salah sahabat, kitik teko meneh.
Ya Rasulullah, ada punya utang tapi nggak banyak. Kalau pengen kubayarkan, lunasi dulu, dilunasi dulu, baru dikakok, baru dipegang oleh Rasul. Kalau zaman sekarang gimana Ustaz? Ada salah satu jamaah kita meninggal, terus datang Ustaz, mamamu punya utang ya? Enggak, gua mandiin. Gimana kira-kira? Pak aku sendiri punya utang nggak? Punya 100 juta. Aku nggak mau mandiin. Dicap. Ustaz apa namanya? Itu zaman sekarang. Sekarang nggak mau model, mau kiai, mau ustaz, mau buya, mau apapun dia, asal dia mati nggak pakai nanya-nanya. Mau banyak utang atau tidak banyak utang, mandikan cepat, bikin busuk aja. Betul? Betul? Nggak pakai nanya-nanya. Itu Rasulullah tuh, itu sunnahnya Rasulullah. Makanya ketika seseorang meninggal dunia benar, begitu dimasukkan ke kendaraan terakhir apa namanya, keranda Arlen, apa Pak? Keranda Arlen namanya, keranda Arlen. Ada yang dipanggul kata orang Jawa, ada yang diletakkan di bawah, ada yang dikondisikan di atas ambulan. Datanglah Ustaz Hendri ini menyampaikan pelepasan terakhir. Betul Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang rahmatullah pada hari ini saudara kita, Ustaz kita Edi Suroso. Contoh. Saya bilang Pak Kerani nanti marah ya Kerani. Contoh. Dia bilang satu contohnya. Ini contoh. Saya mewakili suami bermusibah yang ada di rumah musibah ini, yang pertama nyampaikan kalau ada utang piutang dari saudara kita Edi Suroso yang kiranya bisa dimaafkan, mohon dimaafkan. Kalau jika tidak bisa dimaafkan, mohon segera menghubungi kami selaku ahli musibah dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dengan hukum. Maksudnya aku piutang pakai kwitansi, pakai itu pertanggungjawaban pelepasan terakhir. Dan selanjutnya, jika ada kesalahan Edi Suroso, baik kesalahan perbuatan maupun perkataan selama hidupnya bersosialisasi di tengah lingkungan kita, mohon dimaafkan. Maaf Bapak Ibu. Besok merasa ini bisa buretmu. Itu kan contoh. Maaf seperti Pak. Baru sekali aku bertemu dengan nanti. Itu contoh. Ini utang piutang, jika perlu kain kafan semeter sekalipun, jangan tinggalkan suami kita, jangan tinggalkan ayah ibu kita, meninggalkan utang buat kita. Jika perlu, begitu dikubumi jaring konco, uro garing tanai, izin telas tanah diberi bapak Maik, langsung dibayar. Berapa Ustaz utangku bapaknya? Nih kain kafan 12 meter, kasih. Jika perlu tambahin 1 juta untuk memandikannya. Ini gratis kok Mas, suwun ya Ustaz ya. Di sana, di sini enggak beda Bu ya. Gitu. Ini masalah utang. Dan yang kedua, kalau ibu punya nazar atau punya janji, sesuaikan dong dengan bayang-bayang, dengan ladang sekemampuan ibu. Ini tadi gimana ini? Orang sehat-sehat, bangun masjid nggak sehat-sehat, kepada anak yatim seluruhnya orang juga sehat. Akhirnya apa? Bernazar kepada setan. Akhirnya saking nggak tahannya penyakit. Oleh sebab itu kalau ibu bernazar harus sesuai dengan kemampuan ibu. Contoh, nanti kalau anakku diterima di PTPN 5 jadi pegawai BUMN, aku puasa 2 hari berturut-turut. Kan mampu Bu? Mampu ya Pak ya? Contoh nanti kalau anakku diterima di PNS di Kabupaten Kampar Riau ini, aku ingin bersedekah kepada anak yatim 10 orang, nasi bungkus kali 10, 100 per anaknya. Mampu kan Bu? Ini enggak. Nanti kalau anakku diterima jadi PNS, aku bernazar Ustaz Hendri, aku jalan ngesot sampai Simang TV. Diterima Pak jadi PNS, ngesot. Ingat, nazar adalah janji-janji adalah utang-utang wajib dibayar. Jumpalah dengan Ustaz Hendri, dengan Pak Kerani di Simang Terantam. Kemana Kak? Ngesot. Kenapa? Nazarku ngesot sampai Simang TV, marlicin-licin do pantatna. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang ringan-ringan saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi manusia jangan pelit. Seperti orang golongan yang ketiga tadi, si kaya tapi pelit. Pelit itu bahasa Koreanya apa Bu?
medit, apa meneh? Cetil, metitil, upel. Orang yang pelit, contoh nih, aku pelit, punya kawan pelit, aku nggak suka loh kepada kawanku yang pelit. Padahal aku sendiri juga, ya Allah dipelitkan loh. Aku dipelit-pelitkan, yang pelit itu aku atau sampai. Makanya ibu-ibu ojo pinsanan dengan orang yang pelit, hancur sampean. Sampai di pesta dia nggak mau pesta, betul? Kok betul tak? Itu dia. Berangkat pengajian kawan bawa kue bawa ngaji, dia nggak apa-apa, punya kawan dimakan. Itu di kampung saya di Terantam nggak ada, maksudnya nggak ada yang bawa kue. Wes semuanya ngomongnya lah, jelas-jelas sama ini. Biasanya kalau di TV ini bawa pisang sesike, pisang sesisir, onde-onde, apa ngono sing digawa. Nek nanti wire. Mamar ke cincin nih. Ayo warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pelit. Tuh, ibu-ibu kalau ke pasar minggu kasihkan bawa uang 100, terasa kecil atau terasa besar bu? Kecil tuh pak, kecil tambahin pak. Tambahin premi naik kok 100. Tapi ketika ibu tadi datang kemari membawa uang 100 di depan kotak infak ini terasa kecil atau terasa besar bu? Pantas nampak kali bikin malu anak Medan aja bang. 100 dibilangnya kecil, begitu lewat kota infak terasa besar. Alamak, dibilang anak Medan. Dari mana datang Medannya kan gitu? Pelit itu. Oleh sebab itu bu, tak kasih gambaran. Yuk, untuk anak yatim ini, untuk anak yatim. Siapa yang bersedekah kepada anak yatim? Sambil ngelus kepalanya, ajar kamu langkah bima atau jalan keturun bima kata berahmatika ya rahmar rahim. Orang Islam yang banyak berahmatika ya rahmar rahim. Satu, pahalanya adalah diampuni oleh Allah sebanyak rambut yang tumbuh di kepala anak yatim. Tapi jangan milih-milih, oh ini gondrong rambutnya banyak, oh ini botak gitu kan. Yang kedua, diberkahi hidup kita sebanyak rambut yang tumbuh di kepala anak yatim. Dan satu lagi, dibangunkan istana di dalam surga yang dekatnya dengan Rasulullah seperti ibu jari dengan jari tangan. Nah, gimana caranya? Sangat dekat sekali. Itu. Makanya ibu, maaf bapak-bapak jangan pelit. Ya bu, ini untuk anak yatim. Siapa tahu Jumat depan kita jumpa wirid. Ayo yang sampai pakai. Ini bukan Ustaz Yusuf Mansur enggak. Yang sampai pakai itu masukkan. Ini masuk kunci mobil masuk. Kalau nanti besok pagi ibu mati, cincin dibuka, kalung dibuka, gondal dibuka, anting-anting dibuka, rantai dibuka, disemben sama istri suami lewat 7 hari, dijual kekasihkan untuk modal kawin. Rasa mau was. Makanya jadi orang itu jangan menipu. Hidup indah bila mencari berkah. Kalau ibu pengen berkah, keluarkan musibahnya. Ada rezeki orang lain melalui tangan kita. Dapat gaji 2.500.000, keluarkan itu yang 500. Untuk ustaz 300. Contoh. Ini baru dikasih contoh. Ya opong naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pelit. Ingat bu, kalau ada orang tua kita, sering saya sampaikan di kampung beliau di Pohraya, kalau ada orang tua yang makan loluci di tompe, sakitnya sudah menaun, wis mangan muyuh mising lebon, sudah makan, pipis, minum di tempat, duduk didudukkan, tidur ditidurkan, tidak ada lagi berdaya. Kalau ingin betul-betul sehat, setikal kepada anak yatim. Kalau memang sehat, sehat betul. Kalaupun mati, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Jangan pelit, jangan pelit. Alangkah indah orang bersedekah
dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Harta bersedekah takkan berkurang, akan bertambah, bertambah. Secara rasional punya duit 1.500.000 dimasukkan ke Saifana ya 500 tinggal berapa Bu? 1 juta. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tengok di surga khasiatnya orang yang bersedekah. Ingat ya, tapi kepada anak yatim. Kepada anak yatim, karena anak yatim itu adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Nak gue anak yatim kalau tulis Ile ini nak dari Bude ini di sini ada anak yatim berapa di sini? BKC 20-an ada 10 5 kurang lebih ya, nanya aja. Nah, coba ibu sudah kajian kasih dia, tengok nanti ibu yang belum punya ladang ingin punya ladang, ibu yang belum punya kendaraan punya kendaraan, ibu yang belum punya rumah ingin punya kendaraan, anak ibu nakal segala macam, anak orang udah S1 S2, anak kita izin juga S3 S rumput laut S apa kayak S lilin, yuk ingin dikabulkan cita-citanya, perbanyaklah bersedekah kepada anak, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Yang ketiga hikmah daripada riwayat yang saya sampaikan tadi adalah kalau kita memiliki salah yang berbuat Allah Taala, bersegeralah bertaubat. Nah cari orang Jawa tobat, bukan soto bukan soto tobat tidak. Tobat itu artinya diserah kapok, tidak mengulangi lagi. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Mungkin sudah disampaikan oleh Ustaz kita. Mandi taubat, sengaja aku mandi taubat karena Allah Ta'ala. Nah itu Ustaz taubat itu dia Ta'ala, sengaja aku mandi taubat karena Allah Ta'ala. Sudah tuh, ambil air wudhu, sudah wudhu, sholat taubat. Mau siang, mau malam, mau pagi, mau petang, boleh. Setelah baca kabirau iftitah, nggak bisa lewatin karena itu sunnah. Baca Al-Fatihah, karena itu rukunnya, wajib baca Al-Fatihah. Setelah itu, kata Imam Syafi'i, disunah mengangkatkan membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Enggak bisa Pak Ustaz, kuliah ayat kafir itu kan banyak lampu merahnya, but. Udah gantian kul yang lain. Kul wallahu ahad, kul a'udzu falaq, kul a'udzu birabbin nas, wal 'asr. Inna a'tayna kan bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rukuk sujud dulu di antara dua sujud kembali iktidal Al-Fatihah baru kul wallahu ahad, minta kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Dosa mata salah lihat, dosa hidung salah mencium, dosa mulut salah nyetret, dosa mulut salah ucap, dosa telinga salah mendengar, dosa kaki salah melangkah, dosa tangan salah menunjuk dan salah mengawai. Betul Bu? Punya dosa enggak? Bertaubat. Dan yang terakhir, yang kelima, pesan daripada riwayat yang saya sampaikan ini adalah tak ada manusia yang hidup di dunia ini yang tidak lepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Solusinya bagaimana Pak Ustaz? Mengatasi masalah tanpa masalah, bukan harus pergi ke pegadaian, tidak. Tapi karena wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kamu sekali kata Allah kepadaku kata Allah. Dengan apa? Bis-sabri kelawan sabar. Was-shalah dengan sholat jangan tinggalkan. Tapi alhamdulillah Ustaz, Pak Kerani, ibu-ibu Ramadan Subhanallah. Saya memang siklas tadi ke belakang luar biasa. Saya merinding. Begitu saya belok di Baitul Makmur di Semang itu yang azan anak-anak. Enteng udah biasa, saya udah punya santri juga. Banyak santri saya. Biasa kalau azan itu anak-anak. Tapi begitu muazin komat tadi, perasaan saya seperti di Makkah, Medina. Komatnya tuh saya lempar. Kasihlah 100.000. Suami sampai itu sampai di rumah dipicik-picik gitu. Perasaan indah kayak macam di Makkah. Pada 94 besok saya baru bawa jamaah ke sana Pak. Perasaan saya kayak macam udah di Makkah. Makkah Madinah seperti video itu tadi kalau ikhromat. Gimana tadi Bu? Susah tirukan lah pokoknya. Langsung kemari Bu. Sekali ke Baitul Makmur rasa-rasa seperti ke Baitullah. Amin Allahumma. Tapi alhamdulillah di sini bapak-bapak tadi dapat 2 sab, ibu-ibu dapat 2 sab. Sab pertama ibu-ibu dan sab anak-anak. Ketika beliau bawa anak-anak,
Ini spesial. Ustaz kau dengar nggak telinga? Nggak asing lu. Kalau dunia anak ini dunia saya. Sudah 48 tahun umur saya, tapi saya kayak masih berkanak-kanakan. Ini salah satu santri. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sholat jangan tinggalkan. Ya Pak ya. Kenapa selama ini cita-cita kita sering tertunda, keinginan kita sering tertunda, kok belum juga dikabulkan oleh Allah? Wajar ayah bunda kalau sholat perintah Allah saja sering kau tunda-tunda. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita menuju sholat, mari kita menuju menang, mari kita bahagia, mari kita beruntung. Diajak menang, diajak kenyang, diajak senang, diajak bahagia. Kok enggak gelem toh? Hello. Pengen punya mobil nggak kesampaian, pengen punya ladang nggak kesampaian, pengen punya rumah udah mau pensiun Pak udah. Kawan-kawan udah punya ladang, udah punya rumah, aku tanah sesudah orang gue. Periksa dengan sholatmu, maka perbaikilah sholatmu, pasti Allah akan memperbaiki kehidupan. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ayah-ayah, mama-mama, bapak-bapak yang khusus di PKS, kan ada mushola, kan Pak? Ada, bisa gantian kok. PTP ini paling enak, PTP ini paling enak, bisa gantian ya, operator gantian, bisa. Kadang kita sendirilah yang memperlambat waktu itu. Ibu-ibu begitu juga, begitu Ustaz azan di sini, Allahu Akbar, masih nonton sinetron dunia ya kan, teknya terbalik, dompetnya terbalik, kehidupannya pun terbalik. Pada itu panggilan Allah, itu panggilan Allah. Panggilan Allah itu ada 3, 1, 47, baik di mana selama saya bilang, umroh, haji. Yang kedua panggilan sholat melalui azan. Yang ketiga panggilan kematian. Apakah nunggu mati dulu baru kita sholat? Baik Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manusia yang paling merugi kata Nabi Muhammad SAW adalah rajulun lam yadkhul masjid illa janazah. Seseorang baik dari golongan laki-laki maupun perempuan yang selama hidupnya tidak pernah masuk ke dalam masjid kecuali jenazahnya. Itu pun untuk disolatkan di tengah kami. Pak Rani jujur, ibu-ibu jujur. Di PKS ini bagaimana kalau orang mati di sini mau dikebumikan air sini dibawa ke masjid enggak? Dibawa. Pak Ustaz ada tanya enggak kepada ahli bait ini? Ini bapakmu pernah enggak ke masjid sama ibunya? Enggak nanya kan? Enggak pakai nanya. Tetapi ketika disembayangkan di depan imam itu, dia sudah sadar. Datang malaikat diajaknya. Ibadah doamu, parjoloan doamu Pak. Kok balik ke dino kowe ketok ning masjid nyandi ae kowe. Hello kata malaikat. Bau ini nampak angin mau sojik salam hidup manuang. Itu kalau malaikat Minang. Nah malaikat itu selama ini nyandi ae to Mas. Orang pernah ketok toh. Kok pabrik omah. Wah aja kok gak pernah masjid. Terus mati kok baru teko. Hello Mas Bro. Sedih ayah kita, sedih. Maka kita bersyukurlah hari ini hadir di sini. Ibu ya, apalagi kita membawa anak-anak. Biarkan mereka Allahu Akbar. Biarkan nggak apa-apa. Kata kami orang Melayu, kocik aja godang ke pau-pau. Canaran tresno soko kulino. Lancar kaji karena diulang-ulang, terang jalan karena sering ditempuh. Bisa karena terbiasa. Jangan dialog, jangan diusir. Aku nggak diusir. Maka musolaku ini boleh tahu, musolaku itu paling banyak anak buahnya. Karena kenapa? Yo mau kengek dalam celana yo tak biarin. Mau cerita-cerita ketika ngaji yo tak biarin. Mau cerita-cerita salam sholat yo tak biarin. Nggak apa-apa. Yang penting kulinonin dhisik. Terbiasa aja dulu. Nanti kalau udah terbiasa, nggak perlu kita suruh, dia yang nyuruh kita. Mas, ayo kita ke masjid. Orang udah azan, Ustaz yang terima. Begitu. Kalau anaknya nggak pernah dibawa ke masjid, nah ngaji lah nak. Mama atau mama sendiri nggak ngaji. Betul? Ada di sini. Allah Subhanahu wa taala. Nih.
yang sudah bisa sholat di PKS, di rumah Istiqomah, angsur-angsur nak masuk pagi begini gini maghrib isya subuh dapat ya. Kalau nanti masuk bengi maghrib isya subuh nggak dapat ya asal sama zuhurnya dapat, yang penting masjidnya dincek. Jangan beliau yang azan, beliau pula yang komat, beliau pula yang imam begitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jamaahnya nggak ada. Apakah nggak ada jamaahnya? Ada. Semua malaikat diutusnya oleh Allah suruh ke masjid yang tidak ada jamaahnya. Seluruh malaikat Israel pencabut nyawa datang, tetapi nggak mencabut nyawa, ikut sembahyang. Nah, hormat Allah Subhanahu wa taala. Ini wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salat jangan tinggalkan. Ingat, sebesar apapun amal ibadah kita, kalau salat kita tinggalkan tak ada gunanya. Asam kandis, asam gelugur, ketika asam siriang-riang, menangis mayat di dalam kubur, mengenang badan tidak menangis mayat di dalam kubur, mengenang badan tidak kau duduk benar di atas dapur, letak sebatang merah rumahnya. Kau hidup benar 1000 tahun, tidak sembahyang apapun hanya. Walaupun hidup 1000 tahun, tidak sembahyang apa gunanya. Kata Rasulullah yang benar, umur umatku besok di akhir zaman, saya jangan umur di zaman. Besok di akhir zaman umur umatku itu antara 60 sampai 70. Kita pensiun dari PTP 555. Ingat Bu, yang mau dekat pensiun, monggo. Bapak, Pak, Pak, maaf, Pak, malu. 1 tahun pensiun itu 54 umurnya, ketawa juga nengok KTP udah nengok gantinya 54 kan Pak, 1 tahun lagi kan Pak. Itu aku nyatakan Ustaz Hendri ini 38, ini Ustaznya 37, 38. Bapak yang 447 sama dengan saya ini kayaknya. 49 ya Pak, 50. 49 ya, hati-hati Pak. Bapak 54, 60 kalau mengikuti sunnah Rasulullah 63 dikurang 54 berarti 9 tahun lagi. Hati-hati, hati-hati. Kan ada lagunya itu. Wahai manusia, jangan kau tertipu daya dengan indahnya dunia. Dunia sementara, akhirat selamanya. Raja-raja, orang kaya, orang miskin, Pak Gerani. Nggak mati nggak masuk surga, betul. Mau masuk surga Bu? Mati dulu. Setelah sholat di rumah, sholat di PKS, sholat di ladang, kalau bapak sholat naik masjid rutin malam Jumat ikut sholat jamaah. Enggak juga sabar. Innallaha maso. Ingat sabar. Banyak orang yang mengabdi ya Allah dikritik itu Pak. Aku kira sholat, aku kira infak sedekah loh. Uang tanggaku cuma 5.000, aku 50.000. Uang gak jamaah, aku jamaah loh. Kok udah uji ini aja toh. Ya Allah, apa ya Allah? Allah Pak dikritik, Allah Pak dipaitu, Allah Pak diumpat. Ingat Bunda, sabar. Enggak hari ini, hari besok. Enggak bulan ini, bulan besok. Enggak tahun ini, tahun besok. Pasti innama aroda say'an ayyakuna lahu. Ikuti kehendakmu, maka kehendakmu pasti akan berlakukan. Iya karena budu wa iya karena. Insya Allah kajian ini akan kita sampaikan di masa-masa yang akan datang. Juga di mimbar-mimbar Jumat. Saya mohon maaf kepada Pak Krani, bapak-bapak ibu jamaah sini. Sudah 3 kali beliau menghubungi saya untuk mengisi seperti ini, baru ini bisa. Udah 4 kali juga suruh mengisi khutbah Jumat, belum juga bisa. Karena jadwal saya sudah dari Kandil sudah ada yang ke Islamik, ada yang ke masjid-masjid besar. Tapi insya Allah saya nengok semangat panjenengan. Nanti ada saya sempatkan waktu untuk ngaji bersama,
dan saya sempatkan untuk bisa tegak di mimbar hari Jumat atau di hari raya di berikutnya, insya Allah. Amin Allahumma amin. Iku pun nak diundang, itu pun kalau diundang agak diundang di roti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 5 poin inilah untuk kita pada kesempatan wirid malam Jumat kita kali ini. Yang pertama kita bilang, jangan hidup mati meninggalkan hutang. Orang yang punya hutang, mari kita lunas. Hari ini yang punya hutang, enggak apa-apa. Mudah-mudahan cepat lunas, dilunasi. Jangan berhutang lagi, jangan seperti pepatah gali lubang tutup, lubang akhirnya diri kita yang sendiri. Ingat Bu, orang yang banyak hutang hidupnya akan sengsara. Karena kenapa? Banyak hutang pasti tidak bisa akan. Dan yang kedua, kalau kita bernazar sesuai dengan kemampuan kita, apa mampu kita, apa yang mampu kita, itu yang kita laksanakan. Dengan adanya bernazar, mudah-mudahan doa kita cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, pelajaran yang bisa akan kita bawa pulang pada malam yang mendekat ini adalah jadi manusia, ojo cetil, ojo medit, ojo pelit. Jadilah manusia yang loman, jadilah manusia yang dermawan. Ada rezeki orang lain melalui tangan kita. Semakin banyak kita mengeluarkan rezeki untuk orang lain, untuk membantu orang lain, yakinlah ayah bunda, Allah pasti akan membantu. Tolonglah kesulitan saudaramu, maka kesulitanmu pasti akan digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan yang ketiga, jangan pelit. Dan yang keempat adalah kalau ada kesalahan, kata Rasulullah, kullu ibni adam khata'un wa khata'un ila tawwab. Setiap bani Adam, setiap anak cucu keturunan Nabi Adam pasti memiliki salah dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang dosa adalah tawwabun, yakni bertaubat. Bagaimana caranya bertaubat? Salat taubat, dan jangan diulangi lagi dosa-dosa yang diulangi. Ini sebab waktu menjemput diri kita, insya Allah kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan yang terakhir yang kalah pentingnya adalah setiap kita hidup, mau karyawan biasa, mau ustaz, mau RT, mau RW, mau kerani, mau asisten, mau asisten, mau adean, apapun kita pangkat dan profesi kita di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Cuma kita kadang cepat memposting diri kita. Cepat memponis diri kita, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Yakinlah Allah bersama kita. Selagi 2 hal yang tidak kita tinggalkan, yakni sabar dan sholat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat kiranya di masa yang akan datang. Dan dijadikan pelajaran khususnya kepada pribadi saya sendiri, kepada teman-teman yang ada. Biasanya saya kalau mengaji Pak Rani itu ada tanya jawab. Tapi saya perhatikan ibu-ibu, saya tengok ke atas lampunya 100 watt, saya tengok ke bawah tinggal 5 watt, nggak usah ada tanya jawabnya, apalagi di malam Jumat ya. Besok-besok saja kalau saya diundang, di Surabaya yang ngaji, ibu sediakan pertanyaan ditulis seperti orang Tamora. Kumpulkan sama Ustaz Andri, kita bahas. Kalau ada 10 itu saja materinya. Mungkin masalah kehidupan, mungkin masalah pernikahan, karena saya jurusan itu Bu. Terus apa masalah warisan mungkin barangkali, masalah utang-utang, masalah agama, mari kita pecahkan di sini. Masjid bukan hanya sekedar untuk sembahyang, tetapi masjid untuk muamalah, fisabilillah, untuk memecahkan permasalahan-permasalahan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.